A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak, Mbak Zulfa? Jelas dan Mbak clear, Rosida? Ustazah. Oh ya, Waalaikumsalam. baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala dinihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakillah khairan, jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus pengajian PLN, wabil khusus yang sekarang mendampingi kita semuanya. Ada Mbak Rasida yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an, ada Mbak Zulfana, jazakillah khairan, Mbak Zulfana yang telah menghantarkan acara kita, ada Mbak Nia kayaknya nih ya, Mbak Nia. Iya. Juga semua ibu-ibu yang telah menyempatkan diri ya dan mengorbankan waktunya serta tenaga dan pikirannya untuk menghadiri majelis ini. Semoga jerih payah upaya kita semuanya dan ibu-ibu semuanya dicatat sebagai amal kebaikan, menambah timbangan kebaikan di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mengingatkan diri saya dan semuanya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang kita berusaha untuk menjadi hamba yang baik di sisi Allah, menjadi hamba yang taat di sisi Allah, maka di antara kewajiban kita adalah menambah syukur ya, ibu-ibu. Nah, sekarang sehat kan semuanya? Sehat, ada duit kan? Banyak gitu ya. Ya, sehat, ada rizki, punya orang tua, punya suami, punya anak, punya keluarga. Ya. Kalaupun toh yang belum, insya Allah sebentar lagi ya Allah jodohkan. Kita punya orang tua dan kita memiliki berjuta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan ya, untuk tidak menambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam mudah-mudahan tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah, akhwati semuanya, hibbai yang sama-sama kami cintai dan sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis kita ini majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah, majelis yang menjadi perantara Allah masukkan surganya. Allah ridhoi kita semuanya, Allah tambah ilmu kepada kita, ya, Allah tambah cinta kita kepada Al-Quran, dan Allah mencintai kita semuanya. Walaupun mungkin tertatih-tatih kita memahami ayat Al-Quran, tapi ayo kita murniakan niat kita, ya. Kita ikhlaskan niat kita bersihkan niat kita, semoga yang tidak seberapa ini, yang masih tertatih-tatih untuk memahami ayat-Mu ya Allah, ya, semoga menjadi perantara Allah ridho dan Allah kucurkan rahmat hidayah serta perlindungan kita dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak tercatat sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah pada amin semuanya belum? Sudah ya, insya Allah ya. Baik. Ya, Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon izin saya akan share screen ya. Walaupun tadi sudah saya share juga ke
Sudah nampak, Mbak Zulfa? Mohon Sudah, maaf, Ustazah. panggilannya Mbak September. Zulfa apa Mbak Ana ini ya. Baik, akhwati ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan lalu kita sudah membahas di antara subnya atau wahdah ya. Ya kalau bahasa gampangnya ini subtema gitu ya. Atau wahdah satuan-satuan satuan-satuan pokok-pokok yang ada di surah Yasin. Kita sudah membahas ini bahasa Arabnya, yang bahasa Indonesia aja ya. Yang pertama adalah kisah tentang diawali dengan penguatan iman kita kepada Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Karim. Ya, dan hampir beberapa ayat di Al-Quran ini pasti dibuka. Mayoritas, ya, atau pada umumnya diawali dengan penguatan keimanan terhadap Allah dan juga terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk diantaranya surah Yasin ini, maka disambung ya, inna kalaminal salin sudah kita bahas. Kemudian lanjut nih cerita, masih semoga masih ingat ya ibu-ibu ya, cerita tentang sebuah desa yang sebenarnya sudah disayang oleh Allah dengan dikirim 3 utusan. Tadinya dua, dikirim 2 utusan, tapi didustakan bahkan ya, dibunuh walaupun sekalipun ada yang mengingatkan. Ya. Ini mulai dari wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ashabal qaryah, beberapa muhasir menafsirkan ya bahwa desa tersebut adalah desa Antokia. Kemudian ya, dan endingnya ini ya, insya Allah ya harus di pelajaran kita. Ternyata di antara yang mengingatkan sampai menyesalkan kenapa sih kaumku ya, kok tidak mau merespon ajakan baik para rasul itu ya, padahal ya dikatakan kepadaku saat saat mati qila jannah gitu. Nah, ibu-ibu kalau pas baca Yasin ya, membaca qila jannah, dikatakan kepada dia yang menyeru ya, masuklah kamu ke surga. Tapi masih ingat kenapa kaumku kok nggak merespon ya. Kira jannah, masukkan ke surga dengan segala nikmatnya, maka dia mengingat kaumnya. Kenapa dia qala ya laita qaumi ya'lamun, andaikan kaumku tahu maka akan merasakan kenikmatan ini. Dilanjut adab bagi pendusta utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Nah, berikut sikap kaum kafir terhadap, nah ini sudah ya, seingat saya sudah nih sampai 44, betul nggak Mbak Zulfana? Sampai 44, seingat saya sudah nih. Coba cek Iya. dulu ya. Sudah. Nih, Di mana yang ini Mbak nih. Nasida? Jadi yang September 4 atau 5? Nah, yang ini sudah. Ya, kita intip dulu. Saya yang lupa atau gimana? Yang ini kekuasaan Allah untuk membangkitkan sudah? Belum? Kalau belum, coba ya kita Kayaknya belum ya, gimana intip rekan-rekan? sepintas. Kalau yang disampaikan oleh Mbak Nia ini terakhir. Yang disampaikan oleh Mbak Nia ini terakhir, berarti yang kita masuk ke yang keempat. Betulkah begitu, Ibu-Ibu? Ya, baik kita intip saja Betul, ya. betul, Nanti kalau Ustazah. ternyata, oh ingat aku. Ya, udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita pelajari Al-Quran dan berita dari Allah untuk menguatkan iman kita terhadap Al-Quran. Nah, begitu juga ibu-ibu kalau kita baca Yasin, mari kita koreksi, mari kita evaluasi diri kita. Ya, saya udah berapa ratus baca surah Yasin ini. Gitu. Sangat mungkin kan ada di daerah masing, di desanya masing-masing, pekanan, tak apa, baca surah Yasin dan seterusnya.
Nah, ayo kita koreksi diri kita sejauh mana peningkatan iman kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, dan juga ya pesan terhadap cerita kisah Ashabul Qaryah tadi. Apakah sudah kita ambil pelajaran? Juga yang ketiga, ada bagi pendusta utusan Allah, apakah sudah kita jadikan pelajaran? Nah, gitu ya. Baik, ini di antara kegunaan manfaat kita mempelajari tafsir atau tadabbur pada ayat apapun termasuk surah Yasin ini. Baik, kita masuk ke yang keempat, Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di surah Yasin ini, ya sebagaimana kita tahu, ini syarat dengan penguatan keimanan, ya, penguatan keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Kenapa demikian? Ya, karena betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangnya kepada hambanya, ya, sangat sayang kepada hambanya, kepada kita semuanya. Yang kedua, ya, betapa bahayanya orang yang tidak yakin terhadap kekuasaan Allah untuk membangkitkan ini. Kalaupun toh misalnya dia ya, melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi tidak meyakini hari kebangkitan, maka imannya adalah iman yang cacat, gitu. Nah, maka ini Allah ingatkan ya, di surah Yasin. Baik. Adillatul qudrah al-ilahiyah 'alal ba'tsi wa ghairih. Ini bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan dan yang lain-lainnya. Ya. Baik, mohon berkenan ya Mbak Zulfa untuk nanti membacakan terjemahnya ya. Baik, Ustaz. Nggih. Baik. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu Ya. tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi Mm, itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mm. mereka makan. Iya. Nah, ini Bu yang dirahmati Allah. Nih, di antara yang Allah tunjukkan kepada kita, satu kekuasaan Allah untuk membangkitkan kita nanti adalah adanya bumi, ya, bumi yang tadinya mati, tidak ada tanaman apapun, tapi atas kuasa Allah bumi itu dikeluarkan tanamannya, artinya hidup. Yang dimaksud bumi hidup adalah bumi yang bisa memberikan kehidupan, ya, untuk makhluk yang lain, termasuk biji-bijian. Ya, dari bijian itu kita makan. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kalau Ibu sedang masak kacang, sedang masak jagung, sedang masak terong, sedang masak apapun, ya, ayo, ya jangan jangan hanya jadi kebiasaan saja. Nah, itu udah biasa ya, sudah. Ya, ayo sekarang setelah kita tahu ini, maka kita yakini saat kita menemukan, melihat, bahkan memasaknya, bahkan memakannya, ya, ayo kita kuatkan iman kita. Oh, ini dari Allah loh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau tumbuhkan biji ini dan darinya aku makan, ya. Engkau berikan kekuatan aku untuk makan. Gitu, ya. Sekaligus mengingatkan kalau terhadap biji saja Allah kuasa, apalagi untuk membangkitkan kita. Bukti yang kedua, ya. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ya, mata air ya, atau air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Ya. Kebun adalah sumber pangan manusia. Buah ya, adalah kebutuhan yang termasuk pokok bagi manusia. Nah, apalagi saat itu, saat Quran turun, gitu ya, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin bagi ibu-ibu di sini tanaman-tanaman buah-buahan, ya, nggak susah mendapatkannya. Tapi jangan bayangkan orang-orang yang daerahnya nggak ada kebun-kebun. Kurma disebut, anggur disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dilihat dari sisi ilmiah, kurma sudah menunjukkan banyak beberapa keistimewaannya. Ya. Kurma ya termasuk anggur. Ya. Nah, ini simbol kebutuhan manusia terhadap buah.
Mungkin ibu-ibu juga sudah sering menemukan informasi tentang kajian ilmiah manfaat kurma. Saya sendiri pernah secara pengalaman ya, manfaat kurma luar biasa ketika saya divonis HB sangat rendah. Saya berusaha ibu-ibu 2 bulan makan buah bit, makan daging merah, bayam merah segala macam 2 bulan full. Tapi naiknya cuma 0,1. Tapi begitu saya makan jus kurma, luar biasa. Hanya seminggu saya minum jus kurma, langsung naik 10 kali usaha saya dari 2 bulan. Nah, ini juga bukti kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, jadi ayat ini menunjukkan kuasaan Allah ya kepada hambanya akan membangkitkan, menumbuhkan kebun, menghidupkan bumi. Ya. Nah, untuk apa semuanya? Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? Ini ya ibu-ibu. Ya, ini penting. Afala yashkurun. Jadi kalau kita tidak ingin bersifat seperti mereka, ya, ini kategoran Allah. Afala yashkurun. Kenapa mereka tidak mau bersyukur? Nah, ayo agar kita tidak bersifat seperti mereka, apapun yang kita makan tadi mulai dari masak, makan, melihat tumbuh-tumbuhan, mulai dari melihatnya. Ya. Ayo kita tambah syukur kita. Ya. Ketika melihat kita katakan, ya, Masya Allah, Subhanallah, ya, dan seterusnya kita makan Alhamdulillah dan seterusnya. Imam Nawawi Al-Bantani menerangkan 3 ayat di atas mengisyaratkan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan manusia setelah kematiannya. Ya. Ini jelas sekali bahwa di antara ya, bukti Allah mampu membangkitkan manusia adalah dari benda-benda yang Allah tunjukkan kepada manusia, benda-benda di sekitar manusia. Gitu, ya. Jadi luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan keimanan kita ya, dari apa yang bisa kita lihat di kanan kiri kita. Ya. Nah, ini biar dirahmati oleh Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, ya. Yang berpasangan apa? Nih, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya, subhana maha suci Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Ya. Azwaj itu ya segala jenis Ibu ya. Ya, sebab dari setiap jenis seperti kurma memiliki warna, rasa dan bentuk ya, itu juga pasangan ya. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa makna azwaj adalah jenis jantan dan betina dari setiap tumbuhan ya. Dan jadi ini pasangan tumbuh-tumbuhan, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang manis. Nah, itu juga pasangan, warna-warni juga pasangan. Nah, termasuk amin anfusihim dan dari mereka sendiri. Yakni Allah juga menciptakan pasangan-pasangan dari golongan mereka. Ini penjelasan mufasir nggih. Yakni laki-laki dan perempuan dari golongan manusia. Nah, jadi luar biasanya ya. Kalau dikaji lebih lanjut, ya, jadi ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat aneka buahan, tanaman, ya, ya kita jangan berhenti di takjub saja. Ini Allah telah mengajak kita untuk berpikir. Ya, itu Allah ciptakan dengan pasangan loh, warna-warninya, rasanya, besar kecilnya. Nah, itu kalau tumbuhan. Nah, termasuk untuk manusia. Wa min anfusihim dan dari mereka sendiri, bahkan ditambah wa mimma la ya'lamun maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, jadi ada beberapa ya pasangan yang tidak kita ketahui gitu ya. Baik.
Nih ya, seperti jenis-jenis Allah ciptakan ada yang di daratan, lautan, ya, di langit maupun di bumi. Ini semuanya adalah menurut para mufasir di antara makna azwaj. Jadi pasangan eh, lingkungan kita, lingkungan alam kita maupun pasangan manusia. Baik ya. Hmm. Lanjut, Ibu akhwati yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu tadi ya bukti berikutnya. Setelah Allah ingatkan tentang bijian, tanaman, pasangan, Allah masih tambah lagi. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Iya, nah baik deh Ibu. Kalau bangun pagi pernah nggak merasakan itu sebuah kekuasaan Allah? Ya. Kita terheran-heran dengan pagi. Begitu juga dengan malam. Ya. Kita pernah nggak merasa tertakjub-takjub, ya Allah. Tiba-tiba matahari berputar. Ya. Atau hanya biasa-biasa. Pulang kerja buru-buru, ya udah sore, ya udah maghrib. Mau kerja buru-buru, ya udah siang. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya, ayo kita jadikan ayat ini sebagai pengingat kita untuk menambah keyakinan kita atas kekuasaan Allah, sekaligus juga untuk mensyukuri Allah ketika pagi. Kita syukuri kenikmatan pagi, ya, dan kita tambah keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Ya, baik, ya. Dalil lain tentang kekuasaan dan keesaan Allah adalah bahwa sungguhnya kami menanggalkan cahaya siang dari malam. Ya. Naslahu, hilangnya cahaya dan munculnya kegelapan. Ya. Baik. Nah, masih Allah tambah lagi, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kenapa masih ditambah lagi? Iya, agar kita ya, mau berpikir tentang keadaan alam kita sendiri. Maksudnya alam yang kita lihat. Saya tertarik ada seorang ulama mengatakan begini, Mbak Ibu. Ya. Ketika kalian dipanjangkan umur kalian, pernah nggak berpikir, ya Allah, Alhamdulillah Engkau panjangkan umurku, ya, agar aku bisa menikmati tanda-tanda kekuasaan-Mu. Pernah nggak kita berpikir begitu? Atau Allah panjangkan umur kita hanya untuk keinginan kita. Aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Nah, itu ulama tersebut mengingatkan. Pernahkah kita berpikir, ya Allah, Alhamdulillah Engkau panjangkan usiaku agar aku dapat menyaksikan kekuasaan-Mu. Nah, ini di Surah Yasin ini dirinci, di listing oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Kita harus malu di hadapan Allah. Lewat pohon juga biasa aja, lewat gunung biasa aja, lihat buah-buahan biasa aja. Nah, Ibu ya. Maka ayo sisa umur kita, di antara tugas penting kita adalah menikmati kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih dilis lagi oleh Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada garis edarnya secara amat teratur sejak penciptaannya hingga kini. Itulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pun demikian. Kami menakdirkannya, menetapkan kadar dan sistem peredarannya di posisi-posisi tertentu, mulai dari bentuk sabit, purnama, hingga kembali menjadi bagaikan tandan yang tua. Ya. Nah, Allah tambah lagi nih Ibu-ibu. Allah tambah listing lagi tentang kekuasaannya. Nah, pertanyaannya adalah ya, bagaimana saat kita melihat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini? Apakah biasa-biasa saja
lihat bulan biasa, melihat langit biasa. Padahal bagi Allah itu besar. Ya, harusnya menambah keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biar Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat kita di mana nih, Ibu? Bumi di mana nih? Ada nggak bumi? Nggak ada ya? Di Earth. Oh, ini, ya. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Ini kan gambar lebih dekat ya. Kalau gambar lebih lebih jauh, Earth ini, masya Allah sangat kecil sekali. Kalau ditata surya bagaikan debu dibanding dengan matahari, nggak ada apa-apanya. Dibanding dengan galaksi-galaksi yang lain nggak ada apa-apanya. Nah kalau bumi saja kecil, ya, bagaimana kita? Nah, ini ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ini tadi ya. Wasyamsu tajri matahari beredar pada garis edarnya. Ya, ya teratur sampai hari ini sebelum kiamat datang. Ya. Dan juga bulan juga. Nah, dari peredaran matahari maka ada hitung-hitungan tanggal miladiah, ya. Putarnya bulan maka muncul tanggal apa Ibu? Hijriah. Ini ya, ini ilustrasi gambarnya ini semua beredar pada garisnya masing-masing. Ya, ya kalau nggak sesuai dengan garisnya ya akan tabrakan. Ya, tabrakan sudah hancurlah bumi ini. Nah, masih di ayat ini, wasyamsu tajri mustaqarrilaha dan matahari berjalan di tempat peredarannya, yakni ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang lain. Makna mustaqor, ini ya, yakni batas puncak. Nah, ini di antara penafsir ya. Batas puncak pada musim panas dan batas paling rendah pada musim dingin. Ya. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah tempat berdiamnya adalah di bawah arsy. Ini di tafsir Zubdatut Tafasir ya, menyebutkan yang dimaksud dengan mustaqor itu adalah tempat berdiamnya di mana? Di bawah arsy. Wallahu alam. Ya. Masih di wasyamsu tajri li mustaqoril laha, atau Bari menyebutkan bahwa nih ya, ini ada sedikit riwayat Ibu. Tatkala aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW dalam masjid, matahari terbenam. Kemudian Rasul bertanya, wahai Abu Dzar, tahukah engkau kemana matahari pergi? Lalu aku menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih tahu. Nah ini adab ya, Pak Ibu ya. Para sahabat itu biasa adabnya terhadap Rasul, pengagungannya. Ketika ditanya, tahu nggak kamu? Maka jawabnya apa? Bukan hanya nggak tahu, tapi jawabnya apa? Kalau orang kita suka tahu gitu ya. Nah, mereka jawabnya sopan banget. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Rasul kemudian memberikan penjelasan. Oh gini loh Abu Dzar, matahari pergi dan bersujud di hadapan Tuhannya. Nih, Masya Allah loh ibu-ibu. Ya, malu nggak kita? Matahari pergi dan sujud di hadapan Tuhannya. Kemudian ia meminta izin untuk kembali. Allah pun mengizinkan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada matahari, kembalilah dari tempat engkau berangkat. Kemudian terbitlah matahari dari tempat terbenamnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan garis edar ya. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Jadi makna ruhiyahnya, makna imaniyahnya adalah pergi dan datangnya matahari maupun bulan, ya. Nih, Ibu, matahari pergi dan bersujud di hadapan Tuhannya. Nih, makna ruhiyah, imannya. Walaupun kalau kajian ilmiahnya ya ada hitung-hitungan gitu ya. Ya, tapi minimal kalau kita nggak tahu tentang hitung-hitungan ilmu falak dan lain sebagainya, ya, kita yakini matahari pergi, datang atas izin Allah, bahkan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka yuk kita malu di hadapan Allah ya ibu-ibu. Kadang sholatnya masih mundur-mundur, kadang sholatnya masih terfikir macam-macam, kurang khusyuk. Nah, ini matahari yang Allah kendalikan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya ini ya, insya Allah ya ibu yang dirahmati oleh Allah.
matahari begitu bandingannya. Imam Kusyairi dengan pendekatan tasawufnya menafsirkan ayat tersebut, ya, yaitu apa? Peredaran matahari adalah buah dari keteraturan yang tidak akan melenceng dari sunnatullah setiap harinya. Bagi matahari merupakan timur baru dan juga, ya, barat baru. Ya, wa kulla yaumin laha masyrik jadid walaha maghrib jadid. Artinya, setiap hari posisi matahari tidak sama. Dalam hal ini, penulis memahami bahwa Imam Kusyairi pada waktu itu telah mengetahui konsep heliosentris, ya, bahwa matahari sebagai pusat galaksi yang ia pun ikut berputar sebagaimana, ya, sebagai satu dari jutaan bintang dalam semesta. Makanya Ibu kalau ini ya, setiap hari bergeser katanya di sini ya. Nah, kalau kita lihat bulan-bulan tertentu itu kan terbit dan terbitnya khususnya yang kita tahu ya, kan agak beda ya, benar nggak Ibu-Ibu? Pada bulan-bulan tertentu coba Ibu Oh, silakan perhatikan ya, agak beda pada bulan tertentu, agak ke utara dikit, ya, tambah ke utara lagi dikit, itu enggak timur persis. Ini pada bulan-bulan tertentu memang berbeda. Baik ya. Ya, menurut Ibnu Katsir, ya, pendapat pertama bahwa dimaksud dengan, ya, wasyamsu tajri li mustaqarriha, menetapnya matahari yaitu di bawah arsy yang letaknya berhadapan dengan letak bumi, ya. Dimanapun matahari ia tetap berada di bawah arsy. Demikian juga semua makhluk, ya, karena arsy merupakan atap bagi semuanya. Ya. Bentuknya bukan bulat seperti yang disangka oleh para ahli ilmu maupun bentuk, sebenarnya dia berbentuk seperti kubah yang mempunyai tiang-tiang, ya, yang ditopang oleh para malaikat. Allah alam ya. Letaknya di atas alam semesta, yaitu berada di atas manusia. Matahari itu apabila berada di tengah kubah, ya, kubah edarnya di waktu zuhur, maka saat itulah matahari berada paling dekat dengan arsy. Dan apabila berputar di garis edarnya sehingga letaknya berlawanan dengan kedudukan itu, yaitu jika beredar di tengah malam, maka matahari berada di tempat yang paling jauh dengan arsy. Nah, pada saat itu matahari bersujud dan meminta izin untuk terbit. Ya, ini ada dua hal. Ya, jadi makna ruhi imani tadi bersujud, ya, makna yang lainnya makna falak, ilmu falak yang tadi ya, putar-putarannya. Intinya kita mengakui dari sisi keimanan dan dari sisi ilmu. Ya. Ini pendapat kedua bahwa dimaksud dengan mustaqorrillaha adalah batas terakhir perjalanannya matahari, yaitu pada hari kiamat. Nah, ini berbeda-beda mufasir ya. Itu perjalanannya terhenti, diam dan tidak bergerak, ya, serah digulung. Maka alam semesta, ya, telah mencapai usianya, dan inilah, ya, terjadi hari kiamat. Ya. Baik. Nah, kalau Qatadah menafsirkan makna di mustaqorillah yaitu sampai batas waktunya telah ditentukan dan tidak dapat dilampaui. Jadi aneka penafsiran tadi yang dirahmati oleh Allah, ya, semuanya memiliki dasar. Yang paling penting bagi kita adalah itu bagian dari kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada hambanya agar kita satu bertambah iman, ya, dan juga bertambah ilmu dari ilmu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat berikutnya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Ya, nah, tadi matahari ya, sekarang bulan. Ya. Wal qamara qaddarnahu manazil. Ya. Dan qaddaro, qamar ini bulan, qaddarnahu kami tetapkan. Manazil ini jamak plural dari manzilah. Ya. Nah, apa itu manazil ini ya? Mufassir menjelaskan adalah 28 posisi bulan. Setiap malam terdapat posisi tersendiri. Apabila bulan telah mencapai posisinya yang paling akhir, maka ia akan kembali kepada posisi pertama. Ya. Ini diantara makna apa namanya manazil. Ya.
hatta urjunil qadim, ya. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua, yakni bulan beredar pada posisinya. Intinya begitu ya, Ibu-ibu. Kalau tadi berbicara tentang wasyamsu tajri li mustaqarril laha dengan ilmu falak dan ilmu keimanannya dipadu. Nah, sekarang Allah berikutnya menunjukkan makhluk yang lain yaitu bulan. Ya, intinya yakni bulan beredar pada posisinya. Dan apabila telah mencapai posisi yang paling akhir, ia mengecil, ya kan, dan membentuk bulan sabit sebagaimana kita saksikan, ya, sehingga berbentuk seperti tandan yang tua. Kurma ya ibu-ibu. Urjun yaitu pelepah yang menjadi tempat keluarnya tandan. Ia berwarna kuning dan lebar, dilengkungkan, ya, ya kayak kayak apa namanya, kayak bulan sabit gitu. Ya. Baik. Ini tadi. Bentar. Ya, mari kita simak juga pendapat para mufasir, ya, dan telah kami tetapkan pula jarak-jarak tertentu sebagai tempat peredaran bulan, ya. Sehingga setiap saat jarak tersebut mengalami perubahan, sesampainya ke tempat peredaran terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Ya, tadi ya. Nah, intinya adalah qamar, matahari, ya, juga bagian dari kekuasaan Allah yang dia tunduk kepada perintah Allah, beredar bagaikan beredarnya matahari. Ya. Nah, ini Ibu masih ditambah, Masya Allah ya. Ini kita perlu malu di hadapan Allah kalau melihat bulan dan bintang biasa-biasa aja gitu ya. Padahal Allah jelasin detil di surah Yasin. Atau saat kita membaca Yasin juga nggak tergerak nih untuk tahu kekuasaan Allah tentang matahari dan bulan gitu ya. Atau biasa-biasa saja ketika membaca ini nggak tambah kuat iman kita. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya, wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, masing-masing mempunyai batasan tersendiri yang tidak dapat dilampaui oleh yang lainnya. Matahari pada garisnya, bulan juga pada garisnya. Ya. Nah, apabila masa kemunculan yang satu tiba, maka yang lainnya pergi. Ya, begitu begitu juga sebaliknya. Ya. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapati bulan bahwa hal tersebut terjadi di malam munculnya bulan sabit. Ya, intinya adalah perputaran berganti sesuai dengan porosnya ya. Baik. Sampai di sini juga masih Allah tambah dengan kekuasaan Allah yang lain. Wa ayatul lahum anna hamalna ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Dan Ya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Nah, ini Allah juga buka hati kita agar kita berpikir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya. Ya, apa di antara tanda-tandanya serah tadi berurutan mulai biji-bijian, jodoh, azwat sampai syams dan qamar, ya. Nah, ini Ibu, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, ya. Kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Nah, dan juga kendaraan-kendaraan lain, ya. Nah, wa in nasya' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka
karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. Ya, lanjut Dan bawahnya, Mbak. Oh ya, dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, yakni Ya, tidak ada yang menolong mereka jika kami menghendaki untuk menenggelamkan mereka. ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa di antara kekuasaan Allah, ya, Allah ceritakan di sini kendaraan-kendaraan yang kita pakai, ya, termasuk juga dulu cerita Nabi Nuh, ya, yang penuh sesat dan Allah selamatkan, ya. Dan juga ya siapapun atau di antara manusia menggunakan fasilitas yang Allah siapkan itu, kendaraan di laut, kendaraan di darat, di udara. Ya kalau Allah berkehendak ya akan dia tenggelamkan, akan Allah jatuhkan, akan Allah apakanlah, ya. Inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Nah, ini maka ibu-ibu, ketika ibu-ibu selamat sampai tujuan, ya, pernah nggak merasakan, ya Allah nikmatnya aku selamat sampai rumah. Tiap hari harusnya begitu ya. Ya. Walaupun kita naik trans atau naik mobil sendiri atau naik LRT, ya. Nah, coba kalau Allah berkehendak, misalnya naudzubillah atau atas keputusan Allah tiba-tiba ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, maka ayo ketika kita sampai tujuan dengan kendaraan-kendaraan itu, ya, ya kita jadikan rasa syukur kita, kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna penting dari kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya membaca terjemahnya gampang gitu ya. Gampang hanya ya asal mau membaca terjemahnya. Tapi hal yang harus kita usahakan apa? Rasa apa setelah kita membaca terjemah itu? Ya, kekuatan iman yang mana yang tambah dalam diri kita? Ya, ini yang harus senantiasa kita koreksi, yang kita munculkan. Kalau belum ada, mohon kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya saya baca Quran kok biasa-biasa saja, nggak ada tambahan iman, nggak ada tambahan ilmu. Mohon kepada Allah. Dan yakinlah kalau ibu mohon, kita mohon setulusnya, pasti Allah akan kasih tahu. Gitu, ya. Baik, ya. Ya. Pada ini penjelasan para mufassir nih, pada ayat ke-44 nih tadi nih, la rahmatan minna wa mata'an ilahin, ya. Ya, kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa tujuan manusia diselamatkan dari musibah berkaitan dengan dua hal. Yakni apa? Sebagai rahmat dan untuk memberikan mataan ilahin, kesenangan hidup yang lebih. Nah, ini Ibu ya. Nah, ini penting nih bagi kita nih. Jadi kalau kita diselamatkan, nah berarti kan sampai sekarang kita diselamatkan dari berbagai peristiwa kan? Keluar dari kamar mandi, alhamdulillah nggak jatuh gitu kan? Eh, Nyampe kantor sudah bertahun-tahun juga aman. Nyampe rumah bertahun-tahun juga aman. Keluar dari kereta aman. Keluar dari Transjakarta aman. Keluar dari mobil sendiri aman. Ini sudah ribuan kali kita aman. Untuk apa? Nah ini Ibu. Allah berikan aman pada kita ini. Nih, ya. Ayo kita bawa nih ayat ini dalam kehidupan kita. Rahmatan minna wa mata'an ilahin. Nih ya. Buktinya kita mesti sehat. Nah, ayo kita bawa dalam kehidupan kita, ya Allah, Engkau selamatkan aku. Jujur Mbak Ibu ya, setelah mendengar apa berita-berita tentang Cinghul itu ya, lubang raksasa yang menelan orang, menelan rumah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita diselamatkan dari itu. Untuk apa? Rahmatan minallah wa mata'an ilahin. Ya kan? Nih Ibu ya. Yuk kita simak nih penjelasan para mufasir dari ayat itu. Sebagai rahmat dan untuk memberikan kesenangan hidup yang lebih. Ya. Mari kita garis bawahi mata'an ilahin. Ya. Agar kita bahagia di hadapan Allah, agar kita. Nah, kunci bahagianya apa? Nih,
kesenangan hidup. Kunci bahagianya adalah ketika seseorang tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah dikasih keselamatan sampai hari ini, ternyata hidup kita, ibadah kita malah menurun, maksiat malah tambah, ya, kezaliman malah tambah. Nah, berarti secara tidak sadar kita telah mengurangi kesenangan hidup kita. Atau dengan kata lain, ya, bukan menambah kesenangan hidup kita, usia kita, keselamatan kita, tapi justru menambah kesempitan, ya, hidup kita, kesusahan hidup kita. Padahal Allah menyelamatkan dari berbagai hal, buktinya kita sehat sampai hari ini, rahmatan minallah, rahmatan minna, wa mata'an ilahin. Gitu ya, Ibu. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ada kalanya orang yang diselamatkan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan beriman, maka selamatnya adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kala pula orang yang diselamatkan tersebut merupakan orang yang dalam ilmu Allah akan mendosakan kebenaran, maka tujuan Allah menyelamatkan dia adalah supaya ia merasakan kesenangan hidup lebih lama sampai selesai masanya dan kemudian ia akan mendapatkan balasan yang lebih pedih pula. Ya. Jadi kalau bagi orang yang tidak beriman itu kesenangan dunia. Tapi bagi orang yang beriman ya akan menjadi kesenangan di dunia dan akhirat. Maksudnya adalah mari kita berbekal ketaatan kepada Allah agar kita juga merasa senang di dunia dan di akhirat ya. Kalau yang demikian ya yang ya udah silakan aja gampangnya gitu ya Ibu-ibu ya. Ya, aku tambah usiamu agar kamu bisa bersenang-senang. Itu namanya istidraj. Ya udah, senang-senang aja kamu. Nah, gitu ya. Oleh karena itu menurut Imam Bantani keselamatan dari musibah duniawi tidaklah berarti ya, tidaklah berarti positif selamanya. Itu dapat berarti malapetaka apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas iman yang lebih baik. Ini penting nih, ya. Keselamatan dari musibah duniawi tidaklah berarti positif selamanya. Selamat dari ini, selamat dari kecelakaan, selamat dari kebakaran, selamat tidak selalu berarti positif kata Imam Nawawi. Kenapa? Ya tinggal ya. Ma ba'dahu apa setelahnya? Nah, kalau setelahnya tambah takwa berarti dia positif. Kalau setelahnya tambah hancur ya berarti dia ya negatif gitu. Baik, ya. Nah, sekarang kata ilahin sampai waktunya. Atau bari mengutip dari Qatadah bahwa maksudnya adalah ilal maut sampai kematiannya. Maka siapa yang diberikan kesempatan hidup hendaknya ia mengisi sisa umurnya sebaik mungkin sebelum tiba ajalnya. Gitu ya. Wa mata'an ilahin tadi. Ya. Hmm, ya. Nih, Ibu ya. Tadi kan ada penjelasan tentang ya. Ibnu Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir melanjutkan bahwa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah kejadian tentang terapungnya sebuah kapal di atas air. Air yang sedianya didatangkan sebagai adab menenggelamkan bagi kaum pembangkang, namun pada sebagian lain justru sebaliknya. Ya. Nah, tapi Jalalain mengatakan bahwa kapal tersebut adalah kapal Nabi Nuh. Ya Allah a'lam. Baik, itu tadi subtema ayat 33 sampai 44 menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan. Ya. Ya, mohon maaf ini belum saya rinci. Ayo kita kita rinci Ibu tadi kita list masih ingat nggak tanda kekuasaan Allah untuk membangkitkan tadi yang Allah jelaskan di surah Yasin? Ya. Mulai dari ayat 33. Heeh. Nah, apa saja tadi Ibu yang dirahmati oleh Allah? Pertama adalah tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada apalagi bumi yang mati, ya. Kemudian di
hidupkan oleh Allah, wa ayatulahumul ardul maitatu, bumi yang mati dihidupkan oleh Allah, ya. Kemudian disiapkan kebun-kebun, ja'alna fiha jannati min nakhil wa a'nab, ya. Dua, ketiga, ya. Yang itu semuanya untuk kita makan, ya. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah azwaj, pasangan-pasangan baik buah-buahan maupun manusia. Kemudian apa lagi? Yang kelima, lail wa ayatul lahmul lail. Ya, kan? Wa ayatul lahmul lail. Ada siang, ada malam bergantian. Yang keenam adalah syams, ya, matahari. Insyaallah. Yang ketujuh adalah wal qamar, ya, bulan. Terus termasuk juga peredarannya. Ini nggak pernah tabrakan loh. Lasyamsu yang bagilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ya. Yang kesembilan, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Keselamatan kita maupun juga yang Nabi Nuh dan termasuk keturunan-keturunannya sampai hari ini, ya, itu juga kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau Allah berkehendak, ya, maka sangat mungkin inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Nah, ini terakhirnya illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Siapapun yang Allah beri panjang umur, maka ya, tinggal umur itu dipakai untuk apa. Allah menjelaskan di sini yang harus kita yakini itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mata'an ila hin dan memberikan kesenangan agar mereka senang-senang. Tinggal senang-senangnya mereka kalau untuk bermaksiat kepada Allah berarti ini adalah istidraj. Tinggal kita, ya, kalau kita tentunya mari kita manfaatkan untuk bertakarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diperpanjang usianya dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa umur panjang. Itu sampai 44. Nah, Mbak Zulfana, apakah masih ada waktu untuk nyambung atau gimana? Masih ada waktu, Bu, kita sambung ke subtema Oke, 5 ya, ya, Ustazah? ini baik, ini yang kelima insya Allah nggak panjang kok ya. Sekarang ayo kita lanjut ke subtema berikutnya, sikap kaum kafir terhadap ajakan bertakwa. Ya, mauqiful kufar min taqwallah wa ayatullahi wasyafaqah ala khalqillah. Mauqiful kufar, ya. Posisi sikap orang kafir kalau diajak untuk bertakwa kepada Allah juga nanti disambung tentang bukti-bukti, tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. 45, 46, 47. Nah, mari kita intip ya bagaimana sikap mereka ya, ketika diajak untuk bertakwa pada Allah. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Kalau kita diajak ke hal yang positif, ayo ngaji, ya, ayo nutup aurat, ayo berhenti gosip. Pernah nggak ada yang ngajak begitu, Ibu? Nah, gimana respon kita? Ya, yuk kita lihat. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ketika dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang ada di hadapanmu di dunia dan azab yang ada di belakangmu, akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat mereka, maka mereka berpaling. Ya. Nih, satu lagi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak satu pun dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, kecuali mereka berpaling darinya. Ya, yuk kita lihat. Idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan kepada mereka? Ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Ittaqu, takutlah kamu akan siksa yang ada baina aydikum, yang ada di hadapanmu, wa ma khalfakum. Ya, maksudnya siksa di dunia, wa ma khalfakum, dan di belakangmu, yakni azab yang ada di akhirat. Nah, itu semuanya la'allakum turhamun. Kenapa kalian diingatkan? Yaitu agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, si mereka
Wa ma tatihi min ayatin min ayati rabbihim, ternyata illa kanu anha mu'ridin. Mereka berpaling. Yuk kita koreksi diri kita ya Ibu ya, biar nggak sama dengan sikap mereka. Kalau diajak untuk ya, hal-hal yang baik, bertakwa kepada Allah, tentang sholat, tentang zakat, tentang lisan kita, nah, kita berpaling atau enggak? Naudzubillah ya, kalau sampai berpaling. Ya, naudzubillah kalau sama dengan sikap mereka. Kalau diingetin kebaikan berpaling. Ya, itu yang dirahmati oleh Allah. Dalam ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran, ada yang namanya munasabah. Ya, apa itu munasabah? Munasabah adalah korelasi, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ya. Jadi Ibu, antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain, ya, ini para mufasir menjelaskan ada korelasi atau munasabah. Nah, apa hubungannya tadi yang kita bicarakan tadi tentang sebelumnya tema apa ya? Tanda-tanda kekuasaan Allah, gitu kan? Nah, apa korelasinya dengan ayat yang barusan kita baca tadi? Nih yang ini. Wa idza qila lahum taqu. Apa hubungannya? Apa korelasinya dengan ayat ini? Nah, seorang mufasir namanya Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan begini ya. Ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Tadi sudah kita list ya, tentang bumi, tentang biji, tentang bulan, matahari, malam, siang, ya, keselamatan, umur panjang, ya, sampai pembahasan samudra, kesemuanya bertujuan untuk meyakinkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada sebuah kaum. Namun mereka tidak mengindahkannya. Begitu pula kasus dalam ayat ini, mereka diancam dengan siksaan dunia dan akhirat, tapi juga masih berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi dahsyat isi Yasin ini ya, Ibu ya. Makanya kalau membaca Yasin nanti ya Allah hindarkan saya dari sifat-sifat orang musyrik, orang kafir seperti ini gitu. Ya. Tunjukkanlah saya agar saya bersifat seperti orang-orang mukmin gitu. Nah, kalau kita lihat, kita tilik dari kata ya, Mbak Ibu, atau kalimat. Nih, kita lihat ya. Ma baina aidikum wa ma khalafakum, yang artinya ma baina aidikum, ya, yang di sekitar kalian, yakni di dunia. Wa ma khalafakum tadi yang artinya di belakangnya ya, yakni di akhirat, ya. Ini para mufasir menjelaskan begini. Ya. Ma baina aidikum, tanda yang tampak dunia dan tanda yang tidak tampak adalah akhirat, kata Sufyan Ats-Tsauri. Pelajaran berikutnya juga kata ma baina aidikum wa khalfakum yang artinya nih ya, ma baina aidikum siksa yang ada di hadapanmu ya dan siksa yang ada di belakangmu yakni dunia dan akhirat ya. Maksudnya adalah nih introspeksi sebelum melangkah ke depan dengan apa? Dengan planning yang baik. Ya, wa ma khalfakum ya, dan belajar dari kesalahan yang lalu agar tidak terulang. Itu. Ini menurut tafsir Al-Misbah ya. Jadi dua hal yang sangat penting kalau maju ya ayo kita nimbang banyak hal sehingga punya planning yang baik. Ya. Nah, termasuk juga ambil pelajaran yang sudah lalu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu di antara isinya adalah kisah. Ya. Kisah kaum yang lalu. Agar apa? Agar jadi pelajaran orang sekarang. Pertanyaannya, kita nyambung nggak dengan kisah-kisah itu? Kita ngeh nggak dengan kisah-kisah itu? Gitu. Kisah Fir'aun, di Ashabul Kahfi yang sudah kita bahas, Masya Allah banyak kisah. Kisah tentang Al-Kahfi, ya, dengan perjuangan menegakkan keimanannya, membela akidahnya. Kisah Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun. Yang satu kebunnya untuk infak kepada Allah, yang satu untuk dibanggakan. Pelajaran. Kisah Nabi Musa dengan Khidir, pelajaran lagi. Ya, kisah Dzulqarnain. Masih ingat ya, Ibu ya? Semoga masih ingat ya. Di surah Al-Kahfi, ya. Dzulqarnain. Allah, penguasa timur barat,
ya, tapi beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Dzulqarnain. Ya. Nah, Allah ingatkan mereka agar takut kepada sisa dunia akhirat, agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, kalimat ini menunjukkan apa? Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Senantiasa diingatkan, diingatkan, dan diingatkan agar apa? Agar kita bahagia loh Ibu. Ya. Lah kalau seorang ibu saja, ini para ibu-ibu yang sudah merasakan jadi ibu, tega nggak lihat anaknya kesandung jatuh saja, tega nggak? Nggak tega. Tidur saja digigit nyamuk, ya. Kalau mungkin ibu bilang mendingan aku dah yang digigit nyamuk, gitu kan? Anaknya sakit, mungkin ibu bilang mendingan aku yang sakit, walaupun tidak seharusnya begitu ya. Nah, kalau kitanya sakit, siapa yang ngurus anak? Nah, kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Anak kita kesandung saja kita, ya, nggak tega ngelihatnya. Nah, makanya Allah ingatkan, hati-hati loh nak, ibaratnya kalau kita, jangan sampai kalian terjerumus di jurang itu di neraka. Maka dikasih rambu-rambu sekian. Sholatlah kalian dari Allah, zakatlah kalian, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Ya. Ternyata yang dikasihi tidak nyambung dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Ya. Begitu pula kasus dalam ayat ini, mereka diancam dengan sisaan dunia akhirat, tapi masih saja berpaling. Ini menunjukkan kalau kebodohan mereka tidak berujung. Ya, pada Allah sudah menunjukkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nah, kata la'alla itu, ya, la'allakum turhamun, itu kalau dalam bahasa tata bahasa itu disebut tamanni. Tamanni itu harap, berharap. Ya. Yani harapan jikalau mereka bisa merasakan keberadaan Allah dan beriman kepadanya melalui tanda-tanda yang ditunjukkan kepadanya, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikit lagi itu sikap yang pertama. Ya. Ada lagi sikap yang lain yang Allah ingatkan di surah Yasin yang mari kita jadikan pelajaran, jangan sampai kita tiru. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kufur itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan, kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah ini Bu, ya, jangan kita tiru ya. Nih, logika berpikir walaupun kalimatnya nggak persis, logika berpikir membantah Allah kayak seperti ini. Naudzubillah. Apa? Saat dikatakan kepada mereka, idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan loh wahai teman-teman rezeki kamu, ya, ya, dari Allah, maka kan rezeki kamu dari Allah, ayolah diinfakin, ya. Qala alladziina kafaru, orang yang kafir itu mengatakan, dan itu dikatakan kepada orang mukmin di depan mereka. Apa kata mereka? Anu tu'imu man law yasha'ullahu at'amah. Ya, apa artinya? Ya. Apakah pantas kami makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendakinya, maka Allah akan memberi makan. Anu tu'imu. Emang begitu saja enak aku memberi makan kepada orang yang, ya, katamu kan itu akan diberikan rezeki oleh Allah. Ngapain aku suruh memberi? Gitu jawaban mereka. Anu tu'imu man law yasha'ullahu at'amah. Ya. Nah, yang seperti itu in antum illa fi dhalalim mubin. Mereka jelas-jelas ya, berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini hati-hati ya Ibu dengan logika kalau orang diminta infak. Ya masing-masing kan sudah salah sendiri mereka dalam keadaan yang kayak gitu. Ya, berarti usaha mereka kurang maksimal.
Ya, dari mana kita tahu kalau usaha mereka orang-orang miskin, fuqara, masakin itu kurang maksimal? Dari mana kita tahu? Kalaupun toh tahu, harta yang ada di tangan kita adalah ya, bagian dari rezeki Allah yang perlu kita infakkan kepada mereka, apalagi kalau sudah kaitannya dengan kewajiban zakat. Berarti dalam harta kita ada hak mereka. Ya. Ya. Sebab turun ayat ini, ya, para pembantu dan budak-budak orang kafir serta kalangan lemah, ya, yang sudah masuk Islam, mereka memutuskan nafkah, ya, dan hubungan. Maksudnya bos-bosnya, ya, yang para asistennya atau pembantunya memeluk Islam diputus nafkahnya dan segala macamnya. Lalu orang-orang Romawi meminta kepada mereka untuk menyambung hubungan, ya. "Mbok jangan begitu amat," gitu ya, "dulu kan mereka udah bantu kamu." Nah, maka jawabnya seperti itu, "Apakah kami pantas memberikan makan?" Ya, "Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah." Mereka melupakan kewajiban untuk berbalas kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, itu Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subbab berikutnya tentang sifat-sifat pembangkangan mereka saat diajak untuk ya, menambah iman, bukan menambah ya, untuk beriman kepada Allah dan juga untuk sedikit berbagi kepada sesama, ya. Begitu reaksi dan kalimat mereka. Ya, tentunya pelajaran penting bagi kita. Semoga dan ayo kita memohon kepada Allah. Kita nggak punya kekuatan sendiri, Ibu. Ayo kita mohon kepada Allah. Ya Allah, hindari saya dari sikap-sikap yang Engkau jelaskan di surah Yasin ini. Ya, sudah berapa ratus kali Ibu baca surah Yasin ini. Sudah Allah listing, Allah jejer, Allah jembreng gitu ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui biji, bumi, malam, siang, langit, matahari, bulan, ya, perjalanan, laut, bahtera dan sebagainya. Allah rinci semuanya, termasuk jodoh, ya. Itu berharap agar kita tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ayat-ayat tersebut ketika kita melihatnya, kita tambah beriman atau biasa-biasa saja? Nah, padahal kita juga baca Yasin, tapi kenapa saat kita melihat semua benda itu kita biasa-biasa saja? Nah, ini ya bahan koreksi kita semuanya. Maka saran saya, wabil khusus kepada saya sendiri, mudah-mudahan ya ibu-ibu sebagai buah dari kita mentadaburi ayat ini, surah Yasin ini, ya, ayo ya, kita bawa dalam hati kita tambah mengimani ayat-ayat Allah. Dan tadi ya, bersyukurlah Allah memberikan usia tambahan kita, itu sebagai apa? Illa rahmatan minnah. Itu adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ya, mari kita nikmati hidup ini untuk menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah kuat imannya, ya. Yang berikutnya kita tambah amal-amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Quran disebut Quran bukan hanya untuk dibaca. Walaupun Quran berasal dari kata qara'a, ya, akar katanya dibaca, tapi dia adalah hudan, petunjuk. Nah, kalau hanya dibaca tok nggak jadi petunjuk, ya gimana? Gitu ya. Emang bisa peta doang, dilihat doang, terus nggak diikuti. Nyasar nggak nanti kalau nggak diikuti? Ya nyasar. Ya, ya sama dengan ibu. Tadi dikasih peta dari teman, map. Ya, agar sampai ke rumahmu ya kasih kasih map, kirim map. Nah, setelah kirim map cuma dilihat doang, nggak diikuti. Nah, gitu ya. Begitu juga surah Yasin ini setelah kita baca, kita pahami, oh ini belok kanan, belok kiri kalau map. Oh ini yang nggak boleh, ini yang dianjurkan ini. Ya, maka ayo kita ikuti sehingga dengan kita mengikuti hudan lil muttaqin kata Allah atau map tadi, kita bisa sampai tujuan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu Ibu sampai di sini saja. Berarti besok insya Allah yang keenam ya. Insya Allah yang keenam besok ya.
Baik, siap, Jazakumullah Ustazah. khairan. Heeh, wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.